Timnas Malaysia harus mengakui ketangguhan Vietnam di pertandingan leg pertama babak semifinal Piala AFF. Laga selanjutnya akan digelar di kandang Vietnam. Tentu saja Malaysia harus berjuang keras demi mendapatkan kemenangan. Seperti inilah komentar fans Malaysia di menit-menit akhir pertandingan. Para pemain Malaysia kehilangan konsentrasi. Dibutuhkan pemain yang lebih bertenaga dan bugar di posisi Josue. Apakah masih lama bagi Besson untuk membela tim nasional Malaysia? Penguasaan bola masih sangat buruk dan kontrol sentuhan pertama juga belum maksimal. Sangat disayangkan penampilan Harimau Malaya. Saya melihat tim Malaysia bertanding kurang bersungguh-sungguh. Seperti anak sekolah dengan operan yang selalu tidak akurat. Mereka mudah kehilangan bola dan tidak berusaha merebutnya kembali. Pada menit-menit akhir babak pertama, pertahanan tampak sangat longgar. Jika gaya permainan seperti ini berlanjut, mereka tidak akan mampu melangkah lebih jauh dan hanya sampai di sini saja. Penyerang Malaysia hanya bergelenggelan dan tidak melakukan tekanan terhadap lawan. Sungguh mengecewakan. Terdapat banyak peluang untuk mencetak gol, tetapi tembakannya melambung terlalu tinggi. Sementara itu, pemain yang lain tetap berupaya menggiring bola di dalam kotak penalti. Namun secara keseluruhan, permainan Malaysia lebih baik daripada Vietnam. Dampak kehadiran Swanson sangat berbeda dibandingkan dengan Paulo Josue. Sungguh tidak menyenangkan melihat penampilan tersebut. Setelah Roni ditarik keluar, terlihat celah yang cukup besar di lini pertahanan. Kendati demikian hingga saat ini, gaya permainan Malaysia tampak berbeda. Jika dua peluang sebelumnya berhasil dimaksimalkan, alur pertandingan tentu akan berbeda. Di sisi lain, kepemimpinan wasit juga sangat kontroversial. Hanya mereka yang paham yang dapat mengerti mengapa rekaman VAR tidak ditampilkan pada layar televisi. Kami ingin melihat tayangan ulang VAR secara jelas. Permainan tampak sangat buruk. Para pemain terlihat ragu-ragu saat hendak menembak ataupun menguasai bola, seolah-olah bertanding di kandang lawan. Sudah saatnya kita menyudahi pembahasan ini. Kualitas para pemain Malaysia memang belum setara dengan negara-negara lain. Tanpa kehadiran para pemain utama, performa tim Malaysia memang terlihat sangat timpang di berbagai lini. Ketika sedang melakukan serangan, balik mereka mendadak, berhenti lalu berbalik arah seolah-olah terdapat pemeriksaan polisi di depan mereka. Meskipun berlatih setiap hari, kemampuan mereka dalam bermain bola tidak kunjung meningkat. Saya hanya ingin mengetahui alasan penjaga gawang tidak menepis bola tersebut, serta mengapa Aisyar tidak berupaya menyapu bola keluar. Apakah mereka saling berharap satu sama lain? Lini pertahanan tampil sangat buruk, seolah-olah hanya bermain sepak bola antar kampung di sore hari. Oleh karena itu saya memilih untuk mematikan televisi meskipun ditayangkan. Secara langsung, menyaksikannya hanya menimbulkan kekecewaan karena para pemain tidak menunjukkan semangat. Para pemain tampil individualis tanpa energi yang cukup. Paviare selalu kehilangan bola, sementara lini tengah terus-menerus mengalirkan bola ke belakang. Penyerang juga enggan mencari ruang dan hanya menunggu umpan. Apabila tidak diberi umpan, mereka hanya berdiam diri dan berjalan santai di lapangan. Di masa mendatang, hendaknya para pemain tidak terpengaruh oleh sandiwara pemain Vietnam, baik mereka berpura-pura cedera atau hal lainnya. Permainan harus tetap dilanjutkan selama peluit belum berbunyi. Pertandingan ini sangat membosankan. Setiap kali mendapat peluang di depan gawang, penyelesaian akhir selalu tidak maksimal. Selain itu, para pemain juga terus-menerus kehilangan bola